Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah pada nonton belum film yang lagi viral tadi? Mungkin sebagian dari kita menganggap itu hanya untuk lucu-lucuan. Tapi sebenarnya itu menggambarkan fenomena real di tengah-tengah kita yang sangat memilukan. Bagaimana tradisi menggunjing menjadi sangat akrab di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari. Membicarakan keburukan orang lain itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, membicarakan keburukan yang memang ada pada orang itu adalah ghibah. Atau menuduh seseorang sesuatu yang tidak ada, itu namanya buhtan. Atau kita menjadi penyebar berita itu disebut ifki. Ketiganya sama-sama buruk dan kita telah melanggar hak orang lain. Lebih jauh diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendefinisikan ghibah pada para sahabat. Rasulullah bertanya, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Para sahabat kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul pun menjelaskan, engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Seorang sahabat pun bertanya, bagaimana menurutmu jika aku membicarakan sesuatu yang benar-benar ada pada saudaraku? Rasul menjawab, meskipun yang engkau ceritakan itu benar-benar ada pada saudaramu, tetap saja termasuk ghibah. Lain halnya jika apa yang engkau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu, maka dengan begitu engkau telah berdusta atau fitnah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Menggunjing sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya terbatas dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah, "Wailun likulli humazatil lumazah." Ibnu Katsir menyebutkan humazah berarti menyebutkan keburukan orang lain dengan kata-kata, sedangkan lumazah dengan isyarat atau dengan tindakan. Semuanya berujung kecelakaan. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan suka mencela orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah saling menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka makan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan memakan daging saudaramu yang telah mati? Pertama, itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Masing-masing orang pasti akan menjauhi hal itu. Yang kedua, ini bicara tentang korban ghibah. Tentang orang yang kita gunjing. Dia tidak bisa membela sama sekali karena kita menyebutkan keburukan-keburukannya di belakang dirinya. Sama seperti ketika kita makan daging dari bangkai saudara kita sendiri. Dia tidak bisa membela dirinya karena dia sudah mati. Begitulah perumpamaan Allah tentang keburukan mengambil hak orang lain karena ghibah ini. Orang kalau suka mencari-cari kesalahan orang lain, akan rasa penasaran dalam dirinya kuat sekali untuk membicarakannya kepada orang lain. Dan itu kita telah mengambil hak orang itu. Cara paling cepat untuk mengurangi segala kebaikan-kebaikan kita, untuk nanti kita berikan kepada orang yang kita gunjing itu. Sahabat hikmah, banyak perkara yang tidak disukai seseorang justru menjadi pembicaraan menarik. Seperti yang berhubungan dengan bentuk tubuh, akhlak perilaku, keturunan, perbuatan, serta hal-hal spesifik lainnya yang berhubungan dengan orang lain. Tanpa kita sadari, semua ini mengisi hari-hari kita, baik secara lisan, tulisan, gambar, bahkan dengan isyarat sekalipun. Suatu waktu pernah diriwayatkan Rasulullah menegur keras Aisyah radhiyallahu anha karena menggunjing Safiyah radhiyallahu anha, istri Rasul lainnya. Padahal saat itu Aisyah tak langsung berucap, hanya menggunjing dengan isyarat tangan. Ya, saat itu Aisyah sedang sangat cemburu dengan Safiyah. Sampai Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW,
hasbuka min Safiyah kada wa kada. Aisyah mengisyaratkan bentuk tangannya yang menunjukkan tubuh Safiyah yang pendek. Dan itu memang kenyataan bahwa siapapun yang melihat Safiyah tahu bahwa Safiyah bukan perempuan yang tinggi. Tapi lihat bagaimana reaksi Rasulullah SAW ketika mendengar kata-kata itu. Dalam sebuah riwayat, walaupun ini lemah, pernah dikisahkan bahwa dalam sebuah perjalanan Safiyah dan Aisyah pergi secara bersamaan. Aisyah juga merasa cemburu akan hal itu. Sampai Aisyah mengeluarkan ucapan yang membuat Abu Bakar marah. Tetapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Jangan marah dulu. Sebab jika perempuan cemburu, dia tidak bisa membedakan mana lembah dan mana tebing. Artinya Rasulullah sangat memaklumi kalau ada istrinya yang cemburu. Aisyah juga pernah memecahkan mangkok yang berisi makanan diantar oleh Maria Al-Qibtiyah. Rasulullah tidak marah dan berkata, ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah, betapa lembutnya Rasulullah. Tetapi menanggapi perkataan Aisyah yang merendahkan Safiyah, hanya berkata bahwa Safiyah pendek, reaksi Rasulullah SAW sangat keras. Nabi bersabda, laqad qulta kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Aisyah, kamu telah mengatakan satu perkataan, kalau dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah. Artinya amal-amal soleh yang dilakukan, amal-amal baik yang kita kerjakan sehari-hari, hanya karena berkata sesuatu yang jelek tentang saudara kita sesama muslim, itu akan merusak amal-amal itu walaupun itu banyak. Betapa ajaibnya dampak buruk dari menggunjing orang lain, menyebut kesalahan orang lain, menyebut yang negatif, walaupun itu memang benar-benar ada dan menjadi kenyataan. Bersabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi ia pun datang dengan membawa dosa mencaci si Anu, menuduh si Anu, memakan harta si Anu, menumpahkan darah si Anu, memukul si Anu. Akibatnya, diambillah kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan dan diberikan kepada mereka yang ia zolimi. Jika kebaikannya sudah habis, padahal belum selesai pembayaran kepada mereka, maka dosa-dosa merekalah yang akan dicampakkan kepadanya. Lalu ia pun kemudian dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada satu jenis dosa lain yang bahkan dia telah dapat rasakan ketika dia berada di alam kubur. Apa itu? Menyebut keburukan orang lain sampai menyebabkan permusuhan. Inilah yang di dalam bahasa agama disebut sebagai an-namimah. Suatu hari Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu Nabi SAW berkata, innahuma la yu'azzaban. Mereka berdua sedang diazab. Mengapa dua penghuni kubur ini diazab? Yang menarik adalah keterangan Rasulullah pertama-tama Nabi berkata, wa kana la yu'azzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab karena melakukan dosa besar. Tetapi amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Satu orang diazab karena dia tidak bisa menjaga dirinya ketika kencing, tidak bersih ketika buang air kecil. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Kana yamshi bin namimah. Yang satu lagi karena dia selalu melakukan namimah. Adu domba, menyebutkan keburukan yang satu dengan yang lain sehingga satu sama lain saling bermusuhan. Ini jauh lebih berbahaya karena memutuskan silaturahim, karena membuat permusuhan, karena merusak persaudaraan, karena merusak hubungan yang harusnya baik antar dua pihak. Nah, sahabat hikmah, tadi sudah kita dengar beberapa riwayat tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita tanya, sejauh mana sahabat hikmah mengenal mereka? Si Khadijah, Aisyah, Aisyah, siapa ya? Salamah, ya. Satu lagi
Umi. Nggak tahu. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Rugoya, Aisyah, terus saya apa? Ih, kok ngeblank aku? Aisyah. Nggak hafal mas. Mufasa ya? Aduh. Lupa sih. Meski gibah dilarang, namun ada situasi di mana gibah bisa dilakukan. Pertama adalah pada orang yang teraniaya, yang menceritakan atau melaporkan perbuatan ini kepada pihak berwajib atau orang yang dapat menangani permasalahannya. Kondisi ini disebut tazalum. Kondisi kedua adalah saat menceritakan tentang keburukan seseorang yang berbuat maksiat untuk mencari cara agar orang yang dibicarakan berhenti berbuat maksiat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, gibah diperbolehkan untuk memperingatkan akan keburukan. Dalam riwayat, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha hendak dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian, Fatimah meminta pertimbangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun Muawiyah, ia adalah seseorang yang sangat miskin, sedangkan Abu Jaham adalah seseorang yang ringan tangan atau suka memukul wanita." Hadis riwayat Muslim. Tetapi memang ada sebagian orang yang spesialisasinya adalah memperbaiki orang lain. Maka orang-orang seperti ini terbiasa mendengar keburukan orang lain. Itu tidak mengapa, namun ada rambu-rambunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin memperbaiki ada di antara sahabatnya yang salah, Rasul tidak pernah menyebut nama. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup berkata, "Ma bala aqwamun yaf'aluna kadza wa kadza." Seharusnya seseorang tidak berbuat begini dan begini. Kita juga sering dapati di dalam hadis-hadis Nabi SAW, para sahabat kalau bercerita kesalahan sahabat yang lain, selalu berkata, kana rajulun, ada seorang laki-laki. Bukan berarti sahabat tidak kenal dengan siapa orang itu. Tapi karena berkaitan dengan keburukan orang lain, maka dia tidak sebutkan namanya. Yang terakhir, ghibah dibolehkan untuk pengenalan, untuk identitas. Jadi kalau memang terpaksa kita berkata si fulan yang pincang itu, si fulan yang buta itu, si fulan yang pendek itu dan seterusnya, maka ini dibenarkan. Namun terkadang para ulama sangat berhati-hati. Hasan Al-Basri misalnya ketika menyebutkan Ibrahim bin Adham yang buta, dia hanya mengisyaratkan dengan kedua tangannya, takut jatuh ke dalam ghibah. Sungguh satu sikap kehati-hatian yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Sahabat hikmah, saat gunjingan menerpa, tentu kita tak sama menyikapinya. Ada yang bisa ikhlas bersabar, namun tak sedikit pula yang marah, tersinggung, dendam, bahkan balik membalas dengan gunjingan. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap? Nah, sebelum kita belajar tips-tips penting untuk menghindari ghibah, kita dengarkan dulu nih trik sahabat hikmah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inggit, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ustadz, alhamdulillah kabar baik. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah saya dan keluarga sehat. Semoga Ustadz juga ya. Insya Allah Allah jaga semua ini. Amin, amin. Mbak Inggit selaku public figure, selebritis, wirausaha atau siap wirausahawan atau apa aja yang berkenaan dengan orang ramai ini, mungkin bisa berbagi pengalaman buat sahabat hikmah. Ya. Apa sih rasanya kalau kita pernah berada dalam korban gunjingan? Sebagai makhluk sosial dan
hamba Allah yang banyak khilaf ya Pak Ustadz. Betul. Saya juga pernah mengalami dibully orang, mengalami diguncingkan oleh orang ya, kebetulan karena memang dunia saya kan dunia entertain yang selalu banyak sorotan, apalagi selain saya di dunia entertain juga saya berkecimpung di kegiatan politik ya. Banyak musuhnya ya. Pasti nggak semuanya suka ya Tat ya sama Pasti, kita, namanya manusia ya Tat ya. Waktu itu ada seorang tokoh lah, ini heboh banget gitu ya. Tokoh itu tuh dipukulin, seperti dipukulin gitu. Tokoh itu tuh termasuk tokoh yang public figure, dikenal oleh masyarakat. Lalu dia men-share fotonya seolah-olah dia memang dipukulin. Ini perempuan, kita harus support. Memang itu bidangnya kan ya. Semangatnya kan semangat seperti itu, Tat. Iya, Saya tentu. posting lah di foto dengan si ibu itu dengan pegang gambar itu, dengan teman saya itu yang sama-sama public figure. Baik. Di situ loh saya jadi dibully berhari-hari, saya dicaci maki di Instagram saya sampai akhirnya saya tutup. Saya langsung pada saat itu saya mengevaluasi diri saya. Apa yang salah terhadap diri saya, apa yang terjadi dalam diri saya gitu. Apa saya dibalik keinginan saya untuk membela kaum perempuan itu ada rasa ujub, ingin disanjung orang atau apa gitu ya Tat ya. Mungkin ada keinginan-keinginan saya yang terselubung, yang tidak saya sadari dan mungkin tidak disukai oleh Allah gitu ya Tat ya. Jadi lebih memilih muhasabah ke dalam. Betul, ya, Tat. Kalau saya dengar tadi, pertama muhasabah lebih ke diri, kemudian Mbak Ingrid juga merasakan bahwa semakin dalam pengetahuan kita tentang agama, itu semakin membuat kita lebih bijaksana berarti menghadapi ombak-ombak dalam Betul kehidupan. Tat, insya Allah Tat. Ini ada satu lagi pertanyaan Tat. Saya sangat prihatin sekali, banyak beberapa teman yang memang kena positif ya di diagnosa oleh dokter bahwa dia terkena virus COVID ini. Nah tapi beberapa teman ingin menyembunyikan hasil diagnosa itu. Apa salah kalau saya juga memberitahukan kepada teman saya, walaupun misalnya teman saya ini memang nggak suka kalau dikasih tahu gitu ya. Tapi saya pengen melindungi teman-teman saya, takutnya nanti ketemu dia nggak ngomong. Gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi ada kaidah dalam agama ini begini. Kalau berjumpa dua kerusakan, maka pilih yang paling ringan. Antara kerusakan kita bikin teman kita ini nggak senang karena kita bilang, dengan kerusakan kalau ini menular ke orang lain. Tentu saja kerusakan menularkan kepada orang lain ini menjadi lebih berat. Maka kita pilih itu. Kita pilih sampaikan, tapi memang rasa hati kita ini berat. Iya, karena si orang yang bersangkutan cuma memang yang paling baik adalah kita beri dulu edukasi kepada teman yang kena itu bahwa COVID-19 ini bukan aib. Artinya kita secara syariat memang harus menjaga diri untuk itu, tapi bahwa apapun yang terjadi itu kan dari Allah. Kita beri pemahaman itu dulu, sehingga dia ridho kalau kita sampaikan ke teman-teman. Ayo kita doain biar ini sembuh, biar apa gitu. Mungkin pemilihan bahasa, narasi yang baik, insya Allah. Insya Allah, subhanallah. Nah, jika dirimu menjadi korban gunjingan atau objek ghibah, maka ketahuilah bahwa engkau memiliki tabungan yang besar nanti di akhirat. Sebab tidak ada satupun hak kita di dunia ini yang dizalimi oleh orang lain, kecuali kita akan mendapatkan gantinya nanti di akhirat. Justru ini menjadi sisi baik bagi kita agar kita tetap berlapang dada. Namun yang terpenting adalah jangan sampai kita yang menjadi pelaku ghibah. Ada 3 tips agar kita bisa menahan diri untuk tidak ghibah. Yang pertama adalah jaga lisan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak lurus keimanan seseorang sampai lurus hatinya. Tidak lurus hatinya sampai benar lisan atau lidahnya. Banyak sekali kecelakaan dalam hidup ini karena kita tidak bisa menahan lisan kita. Yang kedua adalah ingat aib dan kekurangan diri. Sebagaimana orang lain punya, diri kita juga punya. Dari diri kita ini masing-masing punya dosa favoritnya. Maka kalau kita dapat menahan lisan untuk tidak mengumbar kesalahan dan keburukan orang, Allah pasti akan menjaga pula dan menutupi keburukan-keburukan kita. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya. Yang ketiga adalah kita ingat dampak buruk dari perilaku ghibah. Di dunia
orang yang suka menggunjing akan dibenci oleh orang lain. Karena orang yang berakal tahu jika kita ringan untuk berbicara keburukan orang lain di depannya, tidak mustahil satu kali kita juga berbicara keburukannya di depan orang lain. Di akhirat tentu saja kita sudah berbicara kebangkrutan besar kalau kita suka ghibah. Sahabat hikmah, jika kamu dapat berjumpa dengan Allah kelak tanpa kezaliman satupun kepada manusia, walaupun dengan amalan paling minimalis, maka lakukan karena itu jauh lebih bermanfaat untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.